Jo Kwon membuka tentang identitas gendernya dan membagikan bagaimana Bang Si-hyuk menerima pandangannya. Choi Jo Kwon membuka tentang identitas gender pribadinya sendiri dan berbagi cerita tentang bagaimana CEO Big Hit Entertainment Bang Si-hyuk menerima pandangannya. Dalam wawancara panjang yang dilakukan dengan Newsies, Jo Kwon mencurahkan semua perasaannya yang tidak mampu dia lakukan untuk waktu lama. Dia membenarkan bahwa dia mengidentifikasi dirinya sebagai tanpa jenis kelamin atau netral. Menjadi tanpa gender adalah senjata saya. Di masa lalu, saya takut memiliki citra netral. Jika orang mengatakan saya terlihat seperti seorang gadis, saya akan berpura-pura itu tidak benar. Tapi sekarang, saya baik-baik saja dengan itu. Jika orang mengatakan saya seperti Choi Ji-woo atau Taeyeon, saya setuju. Saya datang untuk menerima siapa saja. Saya memiliki senjata yang akan membantu saya terus berjalan untuk waktu yang lama, menjelang era tanpa gender, kata Jo Kwon. Saat ini, Jo Kwon tampil di musikal Jame, di mana karakternya adalah seorang raja drag. Dia telah menerima kritik untuk perannya, tetapi dia telah bereksperimen dengan konsep gaya drag sejak 2012, ketika dia merilis lagu solo album Animal. Ada waria dalam musikal, ada anak laki-laki yang lebih kecewek-cewekan. Pria juga tertarik pada kecantikan, dan seiring berjalannya waktu, sepertinya Jamie akan diterima oleh semakin banyak penonton dengan pikiran terbuka, kata Jo Kwon. Jo Kwon juga berbicara tentang masa ketika Bang Si-hyuk mendukung ide-ide pribadi Jo Kwon tentang konsepnya dan bahkan melangkah lebih jauh untuk menunjukkan dukungannya. Kembali pada tahun 2012, Jo Kwon menandatangani sebagai solois di bawah Big Hit Entertainment. Bang Si-hyuk bertanya kepada saya, apakah saya ingin pergi ke rute komersial sepenuhnya untuk promosi saya, atau apakah saya ingin melakukan konsep yang ingin saya lakukan? Saya mengatakan kepadanya bahwa saya ingin melakukan apa yang saya inginkan seperti Lady Gaga. Bang Si-hyuk lalu berkata, Kona, dengarkan hyuk Anda. Jika Anda mencoba melempar core verbal, drag konsep, ke dalam still leg atau cookie cutter image K-pop, masih akan ada dampak. Tapi itu akan memakan waktu lama. Tapi Bang Si-hyuk membelikanku sepatu hak tinggi pertamaku, kata Jo Kwon. Dia juga berbicara tentang bagaimana dia berterima kasih kepada BTS dan J-Hope karena tampil di Animal dan menyatakan betapa bangganya dia melihat dunia berubah sedikit demi sedikit. Tentu saja, saya mendapat banyak manfaat dari BTS, tapi saya juga senang Animal semakin dikenal sebagai konsep ini. Saya pikir pandangan negara kami tentang hal ini semakin mendapat perhatian, dan itu saya ubah sedikit demi sedikit. Saya merasa sangat bangga ketika mendengar komentar seperti, saya senang saya hidup di era yang sama dengan Jo Kwon, atau saya senang melihat Jo Kwon sebagai Jamie, kata Jo Kwon. Ibunya juga pergi untuk menunjukkan dukungannya untuk putranya. Ibuku diam-diam mendukungku. Dia datang untuk melihat penampilan pertamaku tentang Jamie dan matanya bengkak setelah menontonnya. Dia sedih mulai dari adegan pertama dan setelah Jamie berubah menjadi Nanana, dia bilang dia patah hati setelah para siswa berteriak, pergilah, kata Jo Kwon. Dia mengakhiri wawancara dengan berbagi tentang bab barunya dalam kehidupan dan berbagi komentar yang dapat beresonansi dengan orang-orang dari minoritas seksual di seluruh dunia. Ketika saya berusia 20-an, saya hidup di mata orang lain. Apakah itu dengan 2M atau di variety show, saya hidup untuk memuaskan mata orang lain, bukan mata saya. Saya memasuki bab ketiga dalam hidup saya ketika memasuki usia 30-an, dan saya sangat bersyukur bahwa sekarang saya dapat melakukan apa yang saya inginkan dan menceritakan kisah saya sebagai Jo Kwon. Ada begitu banyak orang yang berbeda di dunia, dari pria dan wanita hingga minoritas seksual, orang cacat, dan orang multikultural. Penampilan setiap orang dan cara mereka berjalan berbeda. Tidak ada hukum yang menyatakan bahwa perempuan harus memiliki rambut panjang atau laki-laki tidak bisa memakai make up. Wanita tidak harus hanya mengenakan sepatu hak tinggi dan pria tidak harus hanya mengenakan klip sepak bola, kata Jo Kwon. Jo Kwon juga bercerita tentang koleksi high heel-nya dan cara dia berencana mengubah pandangan masyarakat. Ketika ditanya apa yang paling dia hargai dalam hidupnya, Jo Kwon dengan bangga menjawab hak. Jo Kwon memiliki seluruh koleksi sepatu hak indah yang dipajang di rumah. Dia sebenarnya lebih suka untuk tidak memakainya kecuali dia menari, tetapi dia merasa bersemangat hanya dengan melihat tumitnya yang indah.
Saya memiliki sekitar 15 pasang yang ditampilkan di rumah. Saya biasanya tidak memakainya kecuali saya menari. Tetapi ketika saya melihat mereka ketika saya lelah, saya jadi bersemangat, kata Jokwon. Jokwon mengaku bahwa dia menyukai sepatu hak ketika dia masih kecil. Dia akan mendengar pipinya mengklik dengan tumitnya dan jatuh cinta dengan mereka. Dia menjelaskan, ketika saya masih muda, saya sering mendengar bibi saya mendengar suara haknya. Dan saya sudah mencintai sepatu hak sejak saat itu. Mempertimbangkan bagaimana masyarakat Korea masih sangat konservatif, pria yang mengenakan sepatu hak sering tidak disukai. Jokwon dulu dikenal dari label dan tuduhan karena kepribadian dan kesukaannya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa itulah yang membuatnya unik dan istimewa. Dunia akan menghadapi karma jika mereka mengambil seseorang dan mengklaim bahwa mereka suka ini atau itu. Di usia 20-an, saya merasa tertekan ketika orang-orang akan memandang saya dan berkata dia mungkin ini atau dia mungkin itu. Tetapi setelah menyelesaikan dinas militer di usia 30-an, saya mulai berpikir bahwa citra tanpa gender adalah senjata saya. Saya ingin membuat genre Jokwon, kata Jokwon. Karena ia seni berbicara tentang gambar tanpa gendernya, ia bertekad untuk tidak mengelompokkan selera dan image semua orang menjadi satu hal. Dia keluar untuk menciptakan citra dan merek diri sendiri Jokwon dan sepenuhnya merangkulnya. Ketika saya tampil dengan sepatu hak tinggi, saya ingin orang-orang berhenti berpikir apa yang dia lakukan. Dan sebaliknya berpikir, itu Jokwon, kata Jokwon. Mempertimbangkan bagaimana Jokwon dapat mengguncang dan memiliki dunia dengan haknya lebih baik daripada kebanyakan dari kita hidup, Jokwon lebih dari layak untuk menjalankan kehidupan terbaiknya dengan koleksi harta karun yang indah. Berita yang kedua, IU tidak ragu untuk menyebut Yoo Jin-gu sebagai tipe idealnya di House of Wheels. IU adalah bintang tamu terbaru di House on Wheels, dan dia ditanyai oleh para anggota pemeran tentang tipe idealnya ketika dia tidak ragu sesaat sebelum menunjuk Yoo Jin-gu. IU dan Yoo Jin-gu sedang mencuci piring ketika Song Dong-il datang untuk bertanya apakah salah satu dari 3 pria itu dekat dengan tipe idealnya. Anda akan jatuh cinta dan menikah suatu hari nanti. Dari kami bertiga, siapa yang paling dekat dengan tipe ideal Anda? Kata Song Dong-il. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, IU mengatakan, itu Jin-gu, Jin-gu. Jin-gu yang berada tepat di sebelah IU tertawa terbahak-bahak, sementara IU menundukkan kepalanya sambil tersenyum. Secara mengejutkan hancur oleh respon cepat IU, Song Dong-il menunjukkan bahwa IU merespon tanpa perlu berpikir sejenak. Dia bergumam, aku sudah tahu, tapi bagaimana dia bisa menjawab tanpa berpikir sebentar? IU dan Yoo Jin-gu menjadi teman dekat setelah membintangi Hotel Del Luna bersama. Fans senang melihat reuni baru-baru ini dan hubungan manis antara kedua bintang. Mempertimbangkan seberapa dekat mereka bersama dan betapa perhatiannya Yoo Jin-gu terhadap IU, banyak penggemar berharap persahabatan mereka dapat berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Jika keduanya memutuskan untuk memindahkan romansa mereka dari layar ke layar, mereka akan menjadi pasangan visual yang kuat. Berita yang ketiga adalah Jimin BTS membuka tetap positif dalam waktu percobaan di tahun 2020. Menjadi optimis bisa menjadi tantangan, terutama selama pandemi virus. New normal sulit disesuaikan untuk semua orang, termasuk BTS. Selama berbulan-bulan, para anggota belum dapat melakukan apa yang paling mereka sukai. Melakukan konser langsung untuk penggemar mereka. Mereka telah berbicara tentang yang ditimbulkan pada mereka dan betapa mereka merindukan ARMY, tetapi mereka tidak membiarkan tahun 2020 menjatuhkan mereka. Saya ingin tampil di konser, aku sangat merindukanmu, kata Jungkook di Weverse. Pada tanggal 29 Juli, BTS menjadi bintang tamu di acara Waktu Indonesia Belanja untuk Tokopedia untuk membawakan lagu dan menjawab pertanyaan. Bagaimana Jimin tetap positif? Tanya tuan rumah. Sebagai jawaban, Jimin berkata, saya bukan orang yang positif sepanjang waktu, tetapi hari ini saya merasa bersyukur atas hal-hal kecil yang saya terima begitu saja. Dari situlah saya mendapat energi positif. Jika 2020 telah mengajarkan kami sesuatu, Anda tidak dapat selalu memilih keadaan Anda, tetapi Anda dapat memilih bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Selain tentang Jimin, kabar terbaru dari BTS Universe. ARMY sekarang dapat terlibat langsung dengan kisah BTS untuk BTS Universe. Satu pilihan dapat mengubah segalanya di BTS Universe, dan sekarang ARMY memiliki kekuatan untuk membuatnya. Sejak BTS memperkenalkan plot tragis, perjalanan waktu dalam video musik mereka yang menjadi The Note One dan Save Me di webtoon, penggemar telah memohon penulis untuk memberikan karakter BTS akhir yang bahagia.
Awal bulan ini, blog Flower Smeraldo dan akun Twitter Smeraldo Books mengaktifkan kembali dan menarik penggemar kembali ke BTS Universe dengan pertunjukan baru dan Notes, entry buku harian dari BTS yang memberikan wawasan tentang perjuangan karakter mereka. Sekarang, semuanya menjadi lebih rumit. Pada tanggal 29 Juli, Smeraldo memposting jajak pendapat pertama mereka yang memungkinkan penggemar memberikan suara pada keputusan yang dapat mengubah nasib BTS. Jadi, apakah Anda akan memilih A atau B? Pikirkan baik-baik. Nasib BTS ada di tangan Anda. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.